Sebelum kita memulai pelajaran, ya, kita awali dengan doa dulu ya. Ya. Siapa yang pimpin doa? Ya, silakan. Siap. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berada di ruangan ini berniat bersungguh-sungguh dalam belajar untuk mencapai cita-cita agar kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan orang tua. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu guru yang mengajar kami. Ya, semua berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Duduk kembali. Siapa yang sudah hadir hari ini? Samuel dan? Oke, apa keterangannya? Baiklah, 2 orang ya. Sekarang perhatikan ke depan, ya. Masih ingatkah kamu pelajaran minggu lalu? Masih. Hari ini tentang apa? Darah raya itu peredaran darah besar dan kecil. Oke, sekarang perhatikan kembali gambar di depan. Yang sebelah kiri gambar apa? Memeriksa detak jantung. Menggunakan apa? Stetoskop. Yang sebelah kanan gambar apa? Denyut jantung ya, melalui tangannya, denyut jari tangan. Oke, baik. Nah, sekarang perhatikan lagi ke depan, ya. Jadi pada kali ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui video pembelajaran peserta didik dapat menghitung frekuensi denyut jantung dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok pada LKPD, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara berat badan dengan frekuensi denyut jantung dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok pada LKPD, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara aktivitas dengan frekuensi denyut jantung dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan percobaan pada LKPD, peserta didik dapat mempresentasikan laporan hasil percobaan frekuensi denyut jantung dengan penuh tanggung jawab. Nah, penilaiannya ada 3 ya, penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk penilaian pengetahuan, Ibu ambil dari post-test. Untuk keterampilan dari presentasi ya. Kemudian penilaian sikap Ibu akan melakukan observasi ya, pengamatan langsung. Baik, sebelum kita masuk pada kegiatan inti ya, kita akan mengerjakan pretest terlebih dahulu ya. Tolong dikerjakan pretest berupa pilihan ganda ya. Oke, tolong dibagi. Oke, yang sudah dapat boleh langsung mengerjakan. Disilang jawaban yang menurut kalian benar. Ya. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Soal pretest ini untuk menguji pemahaman awal kalian. Yuk, mulai. Siapa yang sudah? Boleh kumpul ke depan. Sudah? Udah buat nama? Ya. Ya. Yang lain bagaimana? Sudah selesai? Belum? Ada lagi? 2 lagi ya? 2 orang? 3? Udah buat nama?
Baik, selanjutnya perhatikan ke depan. Nanti kalian rumuskan masalahnya ya. Oke, baiklah. Dari tayangan video tadi, apa rumusan masalahnya? Siapa yang bisa merumuskan masalahnya? Coba angkat tangan. Video tadi kan tentang Jessica Iskandar. Nah, denyut jantungnya melebihi normal. Nah, jadi kira-kira apa rumusan masalahmu? Siapa yang bisa merumuskan masalah? Rumusan masalah itu berupa pertanyaan. Coba kamu, apa rumusan masalahnya? Kenapa Jessica Mengapa Jessica kakinya terlalu cepat? Ya, mengapa Jessica denyut jantungnya terlalu cepat? Baik, terima kasih ya. Sekarang ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Masih ingat kan kelompoknya? Nah, oke. Sudah duduk dalam kelompoknya? Sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, perhatikan ya video di depan. Sebetulnya saya dokter Kana, spesialis jantung dan pembuluh darah SMC Kenapa di Kabupaten Semarang. Saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara mengukur laju denyut jantung dengan menghitung denyut nadi. Normal denyut adalah 60 sampai 100 kali per menit. Pada atlet bisa saja denyutnya kurang dari 60 kali per menit dan itu pun masih termasuk normal asalkan tanpa keluhan. Ada beberapa tempat untuk mengukur denyut nadi. Yang pertama, saya akan bahas hari ini adalah untuk mengukur denyut nadi radialis. Berikut adalah cara untuk mengukur denyut radialis. Cara mengukur denyut arteri radialis adalah dengan telapak tangan kita dibuka, habis itu kita susulin mengikuti ibu jari. Setelah itu sampai di pergelangan tangan dengan menggunakan ketiga jari kita. Sampai dirasakan ada yang berdenyut dan ibu jari kita menyangga tangan kita di bagian bawah. Setelah kita merasakan ada yang berdenyut, kita hitung denyutannya itu selama 1 menit. Bisa saja dengan cara 30 detik dikali 2 atau 15 detik dikali 4. Ukuran dari denyut normal menunjukkan adanya perubahan dari kondisi tubuh dan kita perlu waspadai itu. Begitu sobat sehat, cara untuk mengukur denyut nadi radialis. Nanti kita mengukur denyut nadi kita dengan 3 jari 2 kali sehari selama 1 minggu untuk mengetahui pola denyut Anda. Saya Dokter Kana, saya sayangi jantung Anda. Salam sehat selalu. Oke, kalian sudah mendengarkan video pengantar LKPD. Sekarang kerjakan LKPD-nya dalam kelompok. Kerjasama dengan baik, berkolaborasi. Ya, hasil diskusinya sama, ya. Namun ditulis di masing-masing LKPD. Mulai. Silakan dilihat. Langsung ke halaman 2 ya, yang halaman belakang. Kerjakan di situ. Yang tabel. Kerjakan yang tabel. Ya, pilih 2 orang, laki-laki dan perempuan. Ya, catat namanya, kemudian jenis kelamin, umurnya berapa, berat badan berapa. Ya, lalu ukur denyut nadi saat duduk. Ada bawa stopwatch kan? Ya, nanti selama 1 menit. Nah, 1 orang megang stopwatch, 1 orang megang denyut nadinya. Nah, nanti catat berapa. Ya, perempuan dan laki-laki 2 orang, 1 perempuan 1 laki-laki. Silakan. Nanti setelah itu silakan kamu melompat di dekat tempat duduk kamu selama 1 menit. Hidupkan stopwatchnya. Setelah 1 menit hitung lagi denyut nadinya ya. Yuk. Setelah itu kamu kerjakan pertanyaan analisisnya dan kesimpulannya. Silakan belajar sekarang. Yuk. Duduk tadi udah catat. Nah, sekarang melompat kamu tak beneran.
pertanyaan analisisnya. Baiklah, kelompok siapa yang mau presentasi duluan, satu atau dua? Dua ya? Iya. Nah, kelompok satu dulu boleh? Kelompok satu yuk, silakan maju. Kelompok satu. Semua maju. Nanti kelompok lain memberi tanggapan ya. Akan beritahu ini. Yuk, silakan sini. Di sini aja di depan ini. Nah. Nih, yang duduk temannya atau di depan ini dikit. Nah, ya, oke, silakan. Sampaikan. Ya, baiklah kami akan menyampaikan, nah, seperti itu katanya, hasil kerja kelompok kami. Baiklah. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil belajar kami tadi. Langsung dari tabel. Setelah menonton video pembelajaran Buat suaranya kuat, kencang. Ya. nama peserta Asifa, Ahmad, jenis kelamin, umur 13 dan 14, berat badan 62 dan 65. Yang lain dengarkan ya. Saat duduk 60 kali, orang sebelah kami berempat masih 150 kali. Kenapa mereka membuat tersebut berbeda? Karena semakin besar badannya jatuhnya. Apakah menjadi badannya sama? Jangan sampai lebih berbeda karena tidak memakai kalau ya itu berbeda. Yang lain dengarkan, nah, dengarkan. Baik, apakah ada tanggapan dari kelompok lain dari hasil kerja kelompok mereka? Tidak? Oke. Kalau begitu berikan tepuk tangan kepada kelompok satu. Silakan dulu. Kelompok dua. Ya. Silakan presentasikan hasilnya. Suaranya lebih keras lagi ya. Lebih kencang biar semua temannya dengar. Ya. Dibaca dari tabel lalu pertanyaan analisis sampai kesimpulan. Ya, mulai. Silakan, satu orang membacakan boleh 4 dari tabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sudah? Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok satu memberikan tanggapan seperti yang pertama tadi ya. Apa pertanyaannya? Tanggapannya? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Silakan kita kembali. Ya. Baik, terima kasih untuk kelompok yang sudah melakukan presentasi ya. Jadi kira-kira apa kesimpulannya? Bagaimana hubungan antara berat badan dengan frekuensi denyut jantung tadi? Semakin besar berat badan, Semakin besar frekuensi jantung. iya bagus. Semakin besar berat badan, semakin besar frekuensi denyut jantung. Lalu apa hubungan antara aktivitas dengan denyut jantung tadi? Semakin bertambah aktivitas, maka Semakin besar frekuensi jantung. iya semakin besar pula frekuensi denyut jantung ya. Oke, sekarang perhatikan ke depan ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung itu ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah aktivitas atau kegiatan. Yang kedua jenis kelamin. Yang ketiga umur. Yang keempat berat badan. Ya, tambahan lain suhu tubuh, obat-obatan dan kondisi kesehatan. Nah, yang aktivitas tadi. Semakin banyak aktivitas, maka semakin besar denyut jantung, meningkat denyut jantung ya. Orang yang melakukan aktivitas itu memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti sedang duduk, santai, tiduran. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan sumber energi berupa glukosa dan oksigen tadi, maka jantung harus memompa darah lebih cepat. Tadi kamu ketika melompat tadi capek gak? Nah, pernapasan kamu agak lebih cepat kan? Nah, maka membutuhkan oksigen lebih banyak. Nah, supaya oksigennya bisa kamu dapatkan, maka jantung memompa darah lebih cepat karena kan darah membawa oksigen ke seluruh tubuh ya. Oke, yang ketiga ya. Semakin besar berat badan, maka semakin besar frekuensi denyut jantung. Karena kelebihan lemak dalam tubuhnya, maka hal ini menghambat lagi peredaran darah. Jadi lemak tadi menghambat lagi peredaran darah, sehingga tentunya memancing jantung untuk lebih cepat lagi memompa darahnya agar kebutuhan nutrisi tercukupi. Jenis kelamin. Pada umumnya perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Pada kondisi normal seperti duduk tadi, itu denyut jantung perempuan itu berkisar antara 72 sampai 80. Sementara laki-laki berkisar antara 64 sampai 72. Oke, pada janin denyut jantung itu lebih tinggi, 140 sampai 160. Sedangkan kalau orang tua itu lebih rendah. Jadi semakin bertambah umur seseorang, maka frekuensi denyut jantungnya semakin lambat. Karena kan semakin tua dia, jadi makin lambat denyut jantungnya, ya. Hal ini berhubungan dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Nah, suhu tubuh, semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantung. Suhu tubuh di sini, misalnya ketika panas, nah suhu tinggi kamu kan meningkat, maka lebih cepat lagi frekuensi denyut jantung, ya. Kemudian yang urusan masalah tadi ya, jadi tadi kan Jessica Iskandar denyut jantungnya lebih normal. Dia mengidap penyakit takikardia. Takikardia itu kondisi di mana denyut jantung itu lebih tinggi dari atau lebih dari normal. Biasanya dipengaruhi oleh aktivitas berlebihan, obat-obatan, umur, jenis kelamin, suhu tubuh, ya, kondisi kesehatan dan lain-lain. Oke ya. Nah, sekarang Ibu akan menguji pemahaman akhir kalian dengan memberikan post test. Soalnya sama dengan pretest tadi, tinggal disilang pilihan yang menurut kalian benar jawabannya. Silakan.
sudah kumpul? Jangan lupa buat nama ya. Kelompok 1 sudah selesai ya, kelompok 2 dan 3. Nah, ini. Oke, udah selesai semua pas tesnya. Sekarang apa gunanya? Apa manfaat kita belajar hari ini tentang frekuensi denyut jantung bagi kamu? Apa manfaatnya? Angkat tangan yang tahu. Apa manfaat kita mempelajari tentang frekuensi denyut jantung? Ya, silakan. Gimana? Menambah pengetahuan. Yang lain? Satu lagi deh. Siapa yang mau menjawab? Ya. Agar kita tahu cara ya, agar kita tahu bagaimana cara menghitung denyut jantung, yaitu dengan menghitung denyut nadi ya, terus ya. Jadi itu refleksi pembelajaran hari ini ya, kamu jadi bertambah pengetahuannya ya. Jadi tahu bagaimana cara menghitung denyut jantung. Baiklah, Ibu akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang memiliki kinerja yang tinggi. Kira-kira kelompok berapa yang kerjasamanya tinggi? Kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1 ya. Mereka kerjasama dengan baik sehingga lebih cepat selesai ya. Jadi mereka saling kerjasama. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya materi kita adalah gangguan pada sistem peredaran darah dan upaya menanggulangi atau mencegahnya ya. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Kita akan tutup dengan doa. Siapa yang mau tutup dengan doa? Ayo, yuk. Kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasihlah atas ilmu yang diberikan kepada kami, dan terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu guru yang memberikan pelajaran pada hari ini. Amin. Terima kasih ya. Oke, siapkan. Beri salam ya. Semua siap. Beri salam kepada Ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa pertemuan berikutnya ya. Silakan, beres. Pak, yuk.